MasterChef Indonesia Season 10 segera. Laporan Lesti Kejora terkait KDRT Bilar, bak lakon drama lirih yang terus menguras emosi, gumpalan amarah hingga pemilihan figur antagonis dan protagonis serasa jelas berhadapan. Reaksi demi reaksi memuncak, kecaman demi kecaman tak henti menghujami figur antagonis yang melekat pada Bilar. Tapi, jalan damai justru membuat drama ini terasa anti klimaks. Semua masyarakat Indonesia kecewa meskipun itu urusanmu. Makanya jangan kau lapor. Kalau tahu ujung-ujungnya damai, tak usahlah kau ribut-ribut ya. Jadi rumah tangga lu pada ribet banget sama si Lesti. Sekarang dia lagi yang lujat. Maunya gimana? Lesti cerai sama suaminya. Biarin tuh si Bilar 5 tahun. Anaknya ntar kagak kenal sama bapaknya. Kadang netizen kagak ada pemikirannya, gue kata. Manusia mah biasa, 1 detik aja itu pikirannya bisa berubah. Apalagi berhari-hari. Dia ngelaporin supaya kasih efek jerak. Biar sadar. Jangan asal semena-mena aja sejantan gitu. Kok dicabut? Ya dicabut, dia kan punya anak. Kalau kagak punya anak tuh si Lesti kagak bakalan cabut, gue rasa. Dia punya anak. Anaknya deket banget lagi sama bapaknya. 5 tahun bapaknya mau ditahan. Kalian yang pada sok tahu sama hidup orang, udah urusin aja diri kalian sendiri. Betul. Diri sendiri. Betul. Hidupnya gini deh, kalian bersyukur sama diri sendiri, senengin diri sendiri. Betul. Karena Setuju. kata kakak gini, kalau orang yang suka ngurusin hidup orang itu artinya dia nggak bahagia. Nggak bahagia. Kalian tidak berhak untuk menyebarkan berita fitnah dan hoaks. Kita netizen ini ya, yang netizen ini yang juga mengikuti berita, terus juga nyebarin berita, di forward lagi, diomongin lagi ke teman-temannya, di screenshot, masukin WhatsApp, masukin semua. Kalian juga menciptakan jejak digital yang bakal menyakitkan hati anak kandungnya si RB. Ya, sejak awal kasus ini meledak sejatinya Lesti Kejora mafhum jika posisi hidupnya sepenuhnya tak bisa lepas dari sorotan. Nyaris setiap inci kehidupannya terus jadi incaran, terutama bagi fans fanatiknya. Ia nyaris tak punya ruang pribadi, apalagi ketika kehidupan mewahnya diwarnai nokta hitam KDRT. Jutaan fans akan terus mengikutinya. Warganet tak ketinggalan akan ikut terseret atau terpaksa mengikuti perkembangan kasusnya dimanapun, seolah tragedi Lesti menjadi tragedi nasional paling fenomenal. Ratusan juru warta akan terus mengejar pagi, siang, hingga larut malam. Mereka tak peduli lelah atau rintangan. Jika urusan Lesti pasti dikejar dan kamera segera diarahkan. Lihat saja ketika Isa Ziga, orang yang mengaku sahabat lama Bilar, tengah asyik diwawancara juru warta di kantor Polres Jakarta Selatan. Namun, ketika Lesti tiba-tiba datang masuk dari ruang belakang Polres, tanpa permisi lagi, mereka langsung bergegas meninggalkan sesi wawancara. Hingga Isa Ziga terperangah ditinggalkan begitu saja. Adegan ini cukup menggelitik, tapi sepenting itulah sosok Lesti di mata juru warta. Sedemikian dahsyatnya pengaruh Lesti, bahkan ketika kasus serupa dengan adegan prank KDRT tengah diperiksa di kantor yang sama yang menimpa Paula dan Baim Wong. Antusiasme juru warta tak sebesar pada kasus Lesti Bilar. Indonesia kena prank sama Lesti. Gile. Lebih gede daripada Baim Wong. Kecil-kecil ngebohongin orang tua loh. Hati lagi. Bawa pulang tuh babang ganteng. Kalau bikin laporan pasti ujung-ujungnya pasti bakal ada yang ditahan, bakal ada tersangka.
Kalau ujung-ujungnya bakal ditarik, ngapain bikin laporan? Atau jangan-jangan kita di prank doang? Ngasih pelajaran sama suaminya, kalau yang kayak begituan gak bisa main-main. Bukannya ngeprank. Lu pikirannya yang sehat apa pada? Dikit-dikit dibilang ngeprank, dikit-dikit dibilang ngeprank. Dia ngelaporin biar jerak itu si Bilar, biar sadar. Kalau di negara kita ada hukumnya, apalagi sama perempuan, jangan semena-mena. Begono. Bahkan AKP Nurma Dewi yang sehari-hari meladeni juru warta selaku Humas Polres Jakarta Selatan, ia pun merasa perlu untuk berdandan. Penampilannya berubah glowing, pakaiannya kece, dipadu padan dengan gaya kasual. Maka wajar ketika Lesti diam-diam melaporkan sang suami atas tuduhan KDRT. Dalam serentak, jagat maya langsung sesak oleh kecaman dan hujaman yang mengarah pada Bilar. Penghakiman pada Bilar sungguh maha dahsyat, hingga reputasinya anjlok serendah-rendahnya, hingga sempat membuat Bilar frustasi setelah karirnya ikut ambruk. Cinta sama si Bilar, cinta kamu, hah? Alah, muka lo dimakin cinta lo, kamu punya karir. Gara-gara lo dia bisa masuk TV, dia hebat, dia punya nama, karena kalian sama lo. Dia aja nggak cinta sama kamu, Lesti. Dia hanya ingin supaya dia karirnya hidup di TV. Makanya dia mau begitu. Dia bukan cinta kamu, dia cinta karir kamu. Sungguh saya bilang. Ya, yang penting Lesti sekarang pulanglah bersama Babang Ganteng, peluk ciumlah Babang Ganteng, ya kan, main dengan mesra, ya. Waktu main sama mereka pakai hati, ketika mereka ada masalah, temenin mereka juga pakai hati. Nggak usah dijatuhin, nggak usah dijelekin, nggak usah berasumsi apapun, nggak usah komentarin apapun, cuma cukup doain aja. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang El loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Beban moral akibat anjloknya kepercayaan publik pada Bilar sulit dibendung. Meski pengampunan Lesti sudah diterima Bilar, tapi tak dapat dipungkiri jika penghakiman massal ini jauh menyakitkan ketimbang hukuman fisik. Dengan diberhentikannya kasus karena pencabutan Lesti, Bilar bahkan tak bisa membuktikan di meja hijau mengenai dugaan kekerasan yang terlanjur dibayangkan warganet penuh kengerian. Dengan tak digelarnya kasus ini di pengadilan, Bilar juga tak punya kesempatan untuk membela. Sementara ia kadung dicap sebagai suami kasar dan penyiksa sadis karena rilis versi polisi pada 3 Oktober dan 7 Oktober lalu lewat hasil visum dan bukti CCTV seolah menguatkan image negatif Bilar sebagai suami keji yang menganiaya istri yang tak berdaya. Lantas bagaimana Lesti memulihkan reputasi suaminya? Bersamaan dengan keputusan kontroversialnya yang mulai dicibir warganet. Kalau misalnya ke depan Lesti dikhianatin, ya Lesti tanggung sendiri ya. Itu namanya buat capek polisi, buat capek hatinya emak-emak Indonesia karena prihatin atas apa yang kau alami. Tapi sekarang kita nggak simpatik sama sekali sama kau. Ini kecewaan yang paling besar menurut saya. Masih speechless, nggak percaya, tapi inilah nyatanya. Kita merasa se-Indonesia setanah air kena prank sama ini bocah. Lu pada dikit-dikit ngomongnya ngeprank. Sekarang si Lesti yang lu hujat, kemarin si Bilar. Besok siapa lagi? Di luar itu mereka kan bergaul, situasi dan kondisinya terkadang kan bisa saja dalam pergaulan itu tensi salah satunya mungkin ada yang naik turun tuh kan, mungkin saja kadang pertengkaran biasalah dalam rumah tangga. Orang tuh udah bisa mikir, yang namanya salah ya pasti salah, yang namanya benar ya pasti benar, yang salah tidak boleh dibenarkan, benar dong. Tapi sebagai orang-orang juga yang kenal mereka dan dekat sama mereka, tidak perlu menghakimi siapapun itu.
yang bukan urusan kita. Jangan ikut campur, doain aja yang terbaik. Semoga Allah kasih jalan yang terbaik. Udah, case close. Sebagian warganet boleh murka semurka-murkanya atas keputusan Lesti. Tapi sebagian lainnya melihat inilah momen terbaik Lesti untuk menyadari jika keputusan yang diambil saat dalam kondisi amarah justru telah berakibat fatal. Bukan hanya bagi suami, tapi dirinya sendiri yang kini mulai dicibir fans fanatiknya. Ya makanya kalau sampai terjadi hal itu, ya harus introspeksi diri satu sama lain dan dibicarakan secara baik-baik dulu ya sebelum ke ranah hukum. Putuskan ketika tidak dalam posisi kita marah, itu yang pertama. Terus yang kedua, pilih keputusan yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk berdoa, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugaan jika Lesti mengambil keputusan di saat amarah memuncak dan lalu dimanfaatkan pihak ketiga sesungguhnya telah terendus sejak awal oleh keluarga Bilar. Bahkan jauh-jauh hari penyesalan atas pelaporan itu telah diungkap kerabat dekat Bilar. Dia pun bingung, ya saya nggak nyangka bisa kejadian gini kak, gitu. Nah gitulah, nggak tahu lah gimana cerita orang tuh. Akhirnya kalau selama ini bebe aja, gitu aja buat laporan karena orang tuh bebe aja. Ya kalau pertengkaran kan biasa rumah tangga. Penghakiman ini jelas sudah berlangsung sejak lama, terutama menimpa Bilar. Lantas, bagaimana seharusnya seseorang mengambil keputusan penting ketika di masa genting? Benarkah Lesti tergesa-gesa mengambil keputusan hingga akhirnya merontokkan marwah Lesti dan suami sendiri? Benarkah Lesti salah memilih orang ketika mencurahkan keluhannya soal KDRT? Nah yang jadi masalah, habis bertengkar dia lapor ke sama siapa? Nah nggak tahu, mungkin itu yang dibilang kuasa hukum. Ada orang 3 yang ngomporin kata kuasa hukum kan. Ya, memang banyak yang menyayangkan keputusan Lesti untuk berdamai. Tapi kali ini, Lesti nampaknya telah siap menanggung segala resiko. Di sisi lain, keputusan ini juga sekaligus menunjukkan jika Lesti tengah berupaya menegaskan diri jika ia bisa melawan arus tanpa bisa didikte fans fanatiknya yang selama ini selalu ikut campur dalam urusan pribadinya. Tempo hari mungkin kalau nggak menikah dengan Lesti, dihujat. Setelah menikah dengan Lesti, dihujat. Kerja, main sinetron, beradu akting, dihujat. Peran penggemar itu menjadi sangat dominan sekali karena penggemar ini bisa sangat determinatif, ya, sangat menentukan gerak-gerik tindak tanduk dari idolanya. Maka yang perlu diperhatikan oleh selebritis manapun adalah bagaimana dia bisa menjaga kedaulatan dirinya sehingga tidak bisa disetting atau didesain diarahkan oleh penggemar-penggemar mereka. Kita tahu Lesti termasuk salah satu pesohor dengan fanbase yang sangat fanatik mungkin di Asia Tenggara ya. Dan ketika mereka bertemu, maksudnya Rizky Bilar dan Lesti bersatu, itu kemudian kan melahirkan lagi fanbase yang sangat besar juga. Nah di sini penting untuk keduanya, Lesti dan Rizky Bilar, untuk bisa menjaga kedaulatan dirinya di hadapan para penggemar mereka yang sangat fanatik. Dengan segala resiko kecaman dan ditinggalkan fans, gundukan kekecewaan publik figur yang terus mengarah pada sosok Lesti, pelantun sekali seumur hidup ini seolah sudah yakin dengan jalan penuh resiko ini. Lantas, mungkinkah Lesti bisa menghadapi masa pelik keputusan yang dia ambil? Benarkah setelah damai, Lesti dan Bilar tetap masih harus menjalani terapi mental, mengingat kekerasan tak mudah untuk segera dipulihkan? Mungkin di masa lalu atau dulu gue termasuk tipikal orang yang temperamen, tapi pelan-pelan gue belajar di kehidupan sekarang
gue mulai memperbaiki sisi buruk itu. Gue mulai pelan-pelan belajar menjadi orang yang lebih sabar, orang yang lebih legowo. Ya kan, siapa tahu nanti Bilar kedepannya jauh lebih baik dan setelah ini recovery baik secara fisik maupun psikis. Dan langkah Lesti untuk saat ini menutup diri sih saya rasa langkah yang tepat ya, karena dia harus pemulihan dulu nih, pemulihannya baik secara fisik maupun secara psikis. Yang paling susah itu adalah psikis. Mungkin kalau fisiknya lebam-lebamnya sudah mulai menghilang ya gitu ya, tapi psikis itu yang harus